Selamat bertemu di video pertama mata kuliah MA 1101 Matematika 1. Kita akan berbicara mengenai 3 hal, bilangan real, pembulatan, dan logika matematika. Slide ini dibuat bersama-sama oleh Sofah Ahmad, Prebuda Zanu, Taufik Hakiki, dan saya sendiri, Wono Setiabudi. 3 yang pertama, anak-anak muda tetapi memilih gambar orang tua, dan saya pastikan orang tua ini bukan saya. Nah, kita akan berbicara satu persatu. Mari kita mulai dengan bilangan real. Jadi sebetulnya bilangan real ini sudah kita kenal di SMA, tetapi saya mencoba di sini melihat kembali perjalanan kita mengenal bilangan seperti halnya dulu manusia mulai mengenal bilangan. Yang pertama kali dikenal adalah bilangan asli, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya untuk keperluan menghitung barang. Nah, secara matematik, kalau diberikan dua buah bilangan AB, maka jumlahnya akan berada di bilangan asli tersebut N. Demikian pula hasil kalinya. Namun, A dikurangi B ataupun A dibagi B tidak selalu berada di bilangan asli itu. Nah, karena kita di matematik pada akhirnya nanti bicara mengenai persamaan, dalam bahasa persamaan linier terhadap penjumlahan, dan persamaan linier terhadap perkalian, artinya tidak selalu mempunyai jawab di bilangan asli itu. Oleh karena itu, manusia mengembangkan yang dikenal sebagai bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan asli yang ditambah dengan unsur-unsur lawan penjumlahan dari bilangan asli. 2 lawannya min 2, min 3 lawannya 3, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa persamaan, kalau diberikan 2 buah bilangan AB dalam bilangan bulat, persamaan linier terhadap penjumlahan dalam hal ini dia mempunyai jawab di bilangan himpunan bulan bulat atau Z. Tetapi persamaan linier terhadap perkalian dengan walaupun C-nya tidak 0 itu tidak selalu memiliki jawab. Oleh karena itu, manusia mengembangkan yang dikenal sebagai bilangan rasional, yaitu bilangan yang merupakan hasil bagi dari 2 buah bilangan bulat dengan penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi secara himpunan kita lihat bahwa Q itu mencakup N dan Z. Nah, dalam bahasa persamaan, jika diberikan AP, persamaan linier terhadap penjumlahan ini selalu punya jawab, dan kalau diberikan 2 buah bilangan CP, persamaan linier terhadap perkalian ini dengan C-nya tidak 0 selalu mempunyai jawab. Jadi dalam hal persamaan, bilangan rasional ini sudah baik karena persamaan linier terhadap penjumlahan maupun perkalian selalu mempunyai solusi. Apakah ini berarti bahwa bilangan rasional sudah cukup untuk mewakili berbagai perhitungan? Nah, kita lihat bahwa kalau kita punya segitiga sama kaki siku-siku dengan ruas garisnya 1, maka sisi miring ini sama dengan akar 2 panjangnya. Dan kita sudah tahu bahwa akar 2 itu bukan bagian dari bilangan rasional. Dengan demikian, sistem bilangan rasional ini masih tidak cukup untuk melakukan perhitungan-perhitungan itu. Oleh karena itu, orang memperluasnya dengan bilangan irasional yang berada di sini, akar 2, akar 3, pi, dan lain sebagainya. Bagaimana menyusun bilangan irasional ini? Nanti di jurusan matematik di
prodi matematik akan belajar di tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional digabung dengan bilangan irasional. Nah, ini yang menjadi semesta himpunan bilangan kita di kalkulus ini, ya, di matematika ini. Nah, bilangan real itu bisa digambarkan pada garis bilangan, ya, jadi sebetulnya penuh, ya. Tapi kalau misalkan kita sekarang punya skala 1, maka kita bisa menggambar 2, 3, 4, ya, min 1, min 2, min 3. Kemudian katakanlah persepuluhannya, maka akan terdistribusi di sini, 1/100-nya, 1/1000-nya, semua pecahan yang dengan penyebut 1/1000 mungkin dengan gambar komputer sudah penuh, ya. Tetapi kita tahu bahwa ada banyak bilangan yang belum digambarkan, ya. Minimal tadi akar 2, pi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena kita nanti berbicara tentang bilangan irasional pi misalkan, yang tidak mungkin kita tulis secara eksak, maka kita akan membandingkan antara bilangan-bilangan real itu. Nah, untuk itu kita perlu pertaksamaan di bilangan real. Jadi, jika diberikan dua buah bilangan real, maka kita bisa membandingkan. Hanya satu dari 3 ini yang berlaku, yaitu X lebih kecil dari Y, X sama dengan Y, atau X-nya lebih besar Y. Jadi salah satu dari itu saja. Nah, kita selain punya notasi lebih kecil, akan ada penulisan lebih kecil sama dengan, ya. Jadi kalau diberikan dua buah bilangan real, X lebih kecil sama dengan Y, punya arti X-nya lebih kecil Y atau X sama dengan Y. Kata penghubung atau ini mengatakan bahwa cukup salah satu dipenuhi, maka secara keseluruhan dia sudah benar. Contohnya, kita bisa saja menulis 7 lebih kecil sama dengan 7. Ya. Karena yang benar adalah 7 sama dengan 7. Jadi cukup satu saja yang dipenuhi, ini sudah benar. Demikian pula dengan 3 lebih kecil sama dengan 7. Karena yang sudah benar 3 lebih kecil 7, maka ini sudah benar. Dan demikian pula, kalau kita menulis ini betul-betul hanya punya satu makna, dan ini adalah pernyataan yang benar. Selain lebih kecil sama dengan, kita juga punya X lebih besar sama dengan Y. Ya, artinya sudah bisa diduga. Nah, apakah mungkin berlaku X lebih kecil sama dengan Y dan sekaligus dua-duanya X lebih besar dari Y? Nah, kalau dua-duanya terjadi, apa artinya? Ya. Nah, sebagai catatan bahwa pernyataan X lebih kecil dari Y itu ekuivalen dengan yang besar dikurangi yang kecil lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi X lebih kecil sama dengan Y. Ya. Nah, bilangan real itu akan bisa ditulis dalam bentuk desimal yang pada dasarnya adalah penjumlahan 10 pangkat ini, ya. Jadi desimal itu sistem sepuluhan, maka yang dipangkatkan itu bilangan 10, 10, 10, 10. Mulai dari positif, turun, sampai pangkat 0, kemudian pangkat min 1, min 2, bisa saja ini terus. Ya. Dengan koefisiennya itu, AI-nya itu adalah salah satu dari bilangan dari 0 sampai 9. Dan N-nya adalah bilangan asli. Jadi uang, urusannya uang saja, ya. Juta, begitu. Maka dia adalah punya 7 angka, ya. Punya 7 angka dan mulai dengan 10 pangkat 6. 10 pangkat 5. Sampai dia 10 pangkat 0. Ya. Nah,
Jadi kalau uang juta, maka ada 7 angka. Contoh yang lain, kalau saya mempunyai pecahan setengah, maka dia punya arti 0,5 yang pada dasarnya adalah 5 kali 10 pangkat min 1. Ya, jadi hanya suku ini saja. Min 4/3. Ya. 1 plus, ya ini minus itu hanya sekedar variasi saja ya. 3 10 pangkat min 1, 3 kali 10 pangkat min 2, dan sudah bisa membaca di sini ya. Kita bisa melihat walaupun barangnya tidak ada. Pi 3,1415. Nah, bisa ditulis seperti ini. Nah, penulisan desimal dari bilangan rasional biasanya memiliki bukan biasanya, memang ya, akan memiliki bentuk penulisan berulang. Ya, berulangnya bisa angka 3 begini, bisa juga 0 begitu ya. Mungkin kalau 0 kita anggap saja ini berhenti gitu. Sebaliknya, jika suatu bilangan memiliki penulisan desimal berulang, maka bilangan tersebut merupakan bilangan rasional. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana menulis bilangan desimal dari suatu pecahan. 1/4 misalkan, kita akan menulis bentuk desimalnya, punya arti seperti ini, dengan B1, B2 itu salah satu dari bilangan ini. Nah, untuk mencarinya, kalikan saja dengan 10, di sebelah kiri menjadi 2,5, dari sebelah kanan maka ini menjadi B1, B2 pangkat 1 sekarang, dan kita bisa melihat bilangan bulatnya adalah 2, ini untuk B1. Dan sisanya setengah untuk sisa di sini. Bagaimana mencari B2? Lakukan dengan cara yang sama, kalikan lagi dengan 10. Ya, dan kita akan memperoleh hasil seperti ini. Sekarang sebaliknya. Kalau kita punya bentuk desimal yang berulang, 136, 136, 136. Nah, untuk mencari X-nya, kalikan saja dengan 1000. Mengapa? Agar setelah dikalikan dengan 1000, bilangan yang sisanya ini sama. Ya. Jadi kita lihat 136. Nah, di sini 136. Aslinya adalah 136. Jadi di belakang desimal ini sama. Kalau dikurangi, maka ini menjadi 999X. Dan di ruas kanan menjadi 136. Dengan demikian, bilangan rasional di atas ini adalah 136/999. Nah, saya mencoba menghitung pi dengan perangkat lunak yang canggih. Ini sebanyak 202. Ya, dari penulisan ini kita tidak bisa mengatakan bahwa pi itu bilangan irasional ya. Siapa tahu dia berulangnya 400 setelah 400 kali angka gitu. Tapi kita dengan asumsi bahwa ya kita melihat bahwa pi-nya tidak berulang di sana, maka pi itu adalah bilangan irasional. Nah, kita sebetulnya hanya bisa bekerja dengan bilangan rasional. Ya. Oleh karena itu, perlu kita melihat hubungan antara bilangan rasional dengan bilangan real. Jadi, bilangan rasional dan irasional itu padat di R, ya, pada R. Artinya apa? Kalau diberikan dua buah bilangan real, seberapapun dekatnya, apalagi yang jauh, selalu kita bisa memilih bilangan rasional dan maupun irasional yang terletak di antara duanya, ya, R dan T. Begitu. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita sebetulnya hanya bisa bekerja dengan bilangan rasional. Jadi kita perlu bahwa
bilangan-bilangan yang lain itu bisa dihampiri, bisa didekati dengan bilangan rasional. Ya. Sebagai contoh, akar 2 kita bisa hampiri dengan 1,4, 1,41, 1,414 ya, kalau dikuadratkan semuanya lebih kecil dari 2. Nah, jadi bisa diteruskan. Kita nanti di pelajaran lebih lanjut akan dapat membangun barisan bilangan yang makin lama makin dekat ke akar 2. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa memilih bilangan rasional sehingga sedekat mungkin dengan bilangan irasional itu. Jadi di sini bilangan kita terima saja dulu bahwa bilangan irasional itu dapat dihampiri oleh bilangan rasional dengan tingkat kesalahan sekecil mungkin, ya, seberapa. Nah, coba selesaikan latihan ini ya sebagai uji pemahaman kita, apakah kita sudah mengerti ya, dari uraian tadi. Nah, kita nanti akan melanjutkan dengan topik pembulatan.